Halo semua. Selama ini kita mengenal kisah Muhammad sebagaimana diceritakan dalam tradisi Islam sebagai seorang nabi dari Mekah yang lahir pada tahun 570 dari suku Quraisy, hijrah ke Madinah, berperang di daerah Jazirah Arab, dan meninggal pada tahun 632. Tetapi jauh sebelum tradisi Islam itu dicatat di dalam sirah dan hadis, pada abad ke-8, ada seorang Kristen Nestorian di wilayah Khuzistan, Persia, yang hidup pada abad ke-7, mencatat sejarah yang sangat berbeda dalam bahasa Suryani. Ia mencatat tentang seorang tokoh bernama Muhammad. Tapi Muhammad ini tampaknya berbeda dari Muhammad yang dikenal dalam tradisi Islam. Muhammad ini berasal dari suku Tayaye, bukan dari suku Quraisy. Ia memimpin pasukan Arab yang datang dari tanah Midian di gurun utara dekat Petra dan menyerang Persia pada masa pemerintahan Raja Yazdegerd. Khuzistan adalah wilayah Persia bagian selatan, dan Yazdegerd adalah raja terakhir Kekaisaran Sasanid sebelum keruntuhannya di tangan pasukan Arab. Yang menarik adalah, Raja Yazdegerd baru mulai memerintah sejak tahun 632. Tahun yang sama dengan kematian Muhammad menurut tradisi Islam. Dan menurut tradisi Islam, Muhammad tidak pernah menyerang Persia. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar. Apakah cerita tentang Muhammad, Nabi Islam yang kita dengar itu benar atau salah? Apakah Muhammad yang ada di catatan yang disebut Kronik Khuzistan ini adalah orang yang berbeda dengan Muhammad dalam Islam? Atau mungkinkah Muhammad itu sebenarnya bukan nama pribadi, melainkan hanya sebuah gelar bagi siapapun yang menjadi pemimpin orang Arab pada masa itu? Kita juga perlu ingat, cerita tentang Muhammad dalam tradisi Islam baru ditulis lebih dari 100 tahun setelah peristiwa. Sementara itu, Kronik Khuzistan diperkirakan ditulis sekitar tahun 660. Hanya beberapa tahun setelah Raja Yazdegerd meninggal akibat serangan pasukan Arab yang dipimpin Muhammad dari Tayaye pada tahun 651. Artinya, penulis Kronik Khuzistan ini adalah orang yang hidup pada zaman itu. Ia adalah saksi mata atas peristiwa yang terjadi. Ia adalah seorang Kristen Timur dari gereja Nestorian yang hidup di wilayah Persia dan menyaksikan langsung kejatuhan negaranya di tangan bangsa Arab. Sedangkan sirah dan hadis bersumber dari cerita lisan. Diceritakan dari seseorang, lalu ke orang lain, dan ke orang lain lagi. Berjalan lintas generasi selama lebih dari 100 tahun. Tidak ada catatan sejarah tentang Muhammad yang berasal dari penulis Muslim sebelum tahun 750 pada zaman dinasti Abbasiyah. Sedangkan Kronik Khuzistan ini adalah salah satu catatan paling awal yang menyebut nama Muhammad. Oleh karena itu, kita perlu membaca isi Kronik Khuzistan ini supaya benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, mari kita simak bersama isi salah satu catatan tertua yang menyebut nama Muhammad, dan biarkan sejarah berbicara apa adanya. Seorang penulis sejarah dari Khuzistan. Beberapa catatan dari sejarah gereja, yaitu catatan gereja, dan dari sejarah universal, yaitu catatan dunia, dari kematian Hormozd anak Khusro hingga akhir kerajaan Persia. Hormozd memerintah selama 12 tahun dan menekan para bangsawan serta seluruh rakyatnya. Salah satu komandan militernya yang dikirim ke gerbang bangsa Turk dan bernama Wahram dari Rizk memberontak terhadapnya. Ia mengumpulkan banyak pasukan dan bersiap untuk berperang dengan raja. Ketika para bangsawan yang berada di istana kerajaan yang juga membenci Hormozd mendengar tentang pemberontakan Wahram, mereka bersekongkol dan menurunkan Hormozd dari taktanya, mencungkil matanya, dan menggantikannya dengan Khusro, putranya. Ketika berita ini sampai kepada Wahram, ia menjadi sangat marah. Bukan karena ia mencintai Hormozd, tetapi karena ia tidak melaksanakan tindakan itu sendiri. Maka ia menyiapkan pasukannya dan bersiap untuk berperang dengan Khusro. Lalu ia maju untuk menyerang Khusro. Ketika Khusro menyadari bahwa pihak Wahram lebih kuat darinya, ia melarikan diri, menempuh jalan selatan, yakni melalui Proses Shapur, Anat, Hit, dan Circesio. Ia pergi dan mencari perlindungan kepada Maurice, Kaisar Bizantium. Dan karena ia datang sebagai pelarian, Mar Ishoyab sang Katolikos menahan diri untuk tidak bepergian bersamanya. Maurice sangat mencela Khusro karena ia tidak disertai oleh patriark kerajaannya, terutama karena Mar Ishoyab dari Arzen adalah seorang yang bijak dan terampil. Khusro menjadi sangat membenci sang Katolikos.
Pertama, karena ia tidak ikut bersamanya. Dan kedua, karena ketika ia mendengar bahwa ia telah dibekali pasukan oleh Maurice dan sedang bergerak menuju ke arah Khusro, sang Katolikos tidak menemuinya di jalan. Adapun sang Katolikos, karena ia takut terhadap kejahatan Wahram, khawatir ia akan memusnahkan gereja dan melancarkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, ia menahan diri untuk tidak menemui sang raja. Maurice memberikan banyak prajurit kepada Khusro, dan mereka pun bergerak ke timur. Ketika Wahram mendengar hal ini, ia bergerak dari Mahoze bersama pasukannya dan melarikan diri ke Azerbaijan. Khusro menghadapi dia bersama pasukan Persia dan Bizantium, dan pihak Bizantium meraih kemenangan. Setelah pihak Wahram dikalahkan, Khusro kembali dengan sukacita besar. Dikatakan bahwa sosok seorang pria tua muncul kepada Khusro, memegang tali kekang kudanya dan masuk ke medan perang. Ketika ia kembali dari perang dan menceritakan peristiwa kepada istrinya, Shirin, ia berkata kepadanya, "Itu adalah Sabr Isho, uskup dari Lashom." Khusro menyimpannya dalam hati dan tetap diam. Pada waktu itu, dua bersaudara Bendoy dan Bestam yang telah dipenjara oleh Hormozd keluar dari penjara. Mereka banyak membantu Khusro karena mereka adalah kerabat dari pihak ibunya. Setelah itu, Khusro mengutus Bestam dengan pasukan besar ke perbatasan bangsa Turk. Adapun Bendoy, ia tetap disimpan di istana. Karena Bendoy sering menegur Khusro dalam urusan pemerintahan, Khusro mulai memikirkan untuk membunuhnya. Bendoy melarikan diri menuju saudaranya Bestam. Ketika ia melintasi wilayah Azerbaijan, Marsban setempat mendengar tentangnya, mengundangnya dalam jamuan, namun kemudian menangkapnya dan mengirimkannya kepada Khusro. Ketika saudaranya mendengar tentang hal itu, ia mengumpulkan tentara Turk dan Dailam, lalu maju ke Mahoze. Tetapi seorang pria Turk mengkhianatinya, membunuhnya, dan mengirimkan kepalanya kepada Khusro. Adapun Bendoy, raja memerintahkan agar semua anggota tubuh sebelah kanannya dipotong. Ia kemudian dikirim ke Bet Lapat, di mana ia disalibkan. Selain itu, kepala Bestam digantungkan di leher Shapur, anak Wahram, yang telah memberontak terhadap Khusro. Selain itu, kepala Bestam digantungkan di leher Shapur, anak Wahram, yang telah memberontak terhadap Khusro. Shapur kemudian dipaksa menaiki unta di arak mengelilingi istana kerajaan. Adapun Ishoyah, pemimpin orang-orang Kristen, Khusro menyimpan permusuhan besar terhadapnya karena ia tidak ikut bersamanya ke wilayah Bizantium, dan kemudian karena Timotius dari Nisibis, tabib istana, memfitnahnya. Oleh karena itu, Ishoyah menjadi sangat waspada terhadap raja. Setelah beberapa waktu, sang patriark pergi ke Hirta milik orang Arab Tayaye untuk menemui Numan, raja orang Arab yang telah dibaptis menjadi Kristen. Ketika ia tiba di pinggiran Hirta, ia jatuh sakit dan meninggal di sebuah desa bernama Bet Kushi. Ketika Hind, saudari Nu'man, mendengar tentang hal itu, ia datang bersama para imam dan umat beriman dari Hirta dan membawa jenazah orang suci itu dalam suatu arak-arakan besar, dan Hind menguburkannya di biara baru yang telah ia bangun. Gereja sempat dibiarkan tanpa seorang pemimpin, tetapi kemudian diadakan sinode atas perintah raja untuk memilih seorang pemimpin. Raja menulis kepada mereka, "Bawalah Sabr Isho dari Lashom dan jadikanlah dia pemimpin bagi kalian." Maka mereka segera membawanya dan menetapkannya sebagai pemimpin mereka. Ia sangat dihormati sepanjang masa hidupnya oleh raja dan oleh dua istri Kristen raja, yaitu Shirin yang berasal dari Armenia dan Maryam yang berasal dari Bizantium. Di Nisibis terdapat metropolit Gregory dari Kashgar. Perselisihan dan pertengkaran yang banyak dan berasal dari godaan setan di antara dua orang suci ini tidak dapat dijelaskan oleh lidah manusia. Sebelumnya, Gabriel bin Rufinus pernah berada di Nisibis untuk waktu yang singkat. Karena ia sangat ahli dalam ilmu perbintangan dan tanda-tanda zodiak, ia dikeluarkan dari gereja. Lalu Gregory, uskup Kashgar, dipanggil dan dibawa ke sana. Nisibis dijuluki Antioquia dari Migdonia karena taman dan kebunnya. Sebab kota itu terletak di perbatasan antara Persia dan Bizantium. Orang-orang bodoh, suka bertengkar, dan pembuat onar berkumpul di sana dari berbagai tempat, terutama karena sekolah termasyhur yang ada di kota itu. Penerjemah di sekolah itu adalah Henana dari Adiabene, yang menantang beberapa ajaran dalam trisi sang penerjemah universal. Gregory yang sangat gigih dalam iman tidak bisa menoleransi hal itu. Selain itu, ia ingin menertibkan para rohaniwan yang telah rusak tingkah lakunya, seperti halnya umat lainnya, tetapi mereka tidak mematuhinya.
Ada juga seorang diakon bernama Bartale yang ketahuan sedang menyembelih ayam jantan putih di hutan di luar kota untuk dipersembahkan kepada iblis. Ia memanggilnya dan menegurnya. Selain itu, ada para biarawan yang melakukan perbuatan menjijikan dan tinggal di sekitar Gunung Sinjar. Mereka adalah kaum Mesalian. Gregory mengecam mereka dan mengusir mereka hingga tercerai-berai kemana-mana. Sejak saat itu, tuduhan terhadapnya dari orang-orang Nisibis dan dari luar kota semakin meningkat. Raja memerintahkan agar ia dibawa menghadap dan menyuruhnya tinggal di biara Shah Daust. Maka ia menggoyangkan debu dari kakinya di depan gerbang Nisibis dan pergi. Mar Saber Isho kemudian ingin mencopot Gregory, tetapi para uskup tidak setuju dengannya. Maka raja memerintahkan agar Gregory kembali ke negerinya. Dan ia pun pergi serta membangun sebuah biara untuk dirinya di wilayah Kashgar, di tempat yang disebut Baza dari Nahrawata. Ia mendirikan sebuah biara di sana dan membawa banyak orang kepada takut akan dewa. Dikatakan bahwa setelah pengunduran diri Gregory, Mar Saber Isho tidak lagi diberi kuasa untuk melakukan mukjizat seperti sebelumnya. Kemudian, Nisibis memberontak terhadap Khusro. Ketika raja mendengar hal itu, ia mengutus Nakhorgan, gubernur kerajaan, dengan pasukan besar dan gajah-gajah, serta Mar Saber Isho menyertainya. Penduduk kota menutup pintu-pintu gerbang di hadapannya. Tetapi melalui bujukan sang Katolikos, dan karena Nakhorgan bersumpah kepada mereka bahwa ia tidak akan menghukum mereka, maka mereka pun membuka gerbang untuknya. Namun setelah ia masuk, ia mengingkari janjinya. Ia menangkap para bangsawan di antara mereka dan menyiksa mereka, menjarah rumah-rumah mereka, menghancurkan segala milik mereka, dan akhirnya membunuh mereka dengan berbagai macam pukulan. Maka, kutukan Gregory terhadap mereka pun digenapi, dan Mar Saber Isho pun mengetahui hal itu. Pada waktu yang sama, ada Gabriel sang Drustabed, seorang asli Sinjar dan tabib istana yang sangat dicintai raja karena alasan ini. Ia mengeluarkan darah dari lengan Shirin, dan kemudian Shirin melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Mardan Shah. Sebelumnya, ia tidak memiliki anak laki-laki. Gabriel, meskipun sebelumnya seorang bidat, ingin dihitung sebagai bagian dari kalangan ortodoks, tetapi ia telah menceraikan seorang istri sah yang beriman dan berasal dari keluarga terkemuka, lalu mengambil 2 perempuan penyembah berhala dan hidup bersama mereka seperti seorang penyembah berhala. Karena itu, sang Katolikos mendesaknya untuk menceraikan perempuan-perempuan kafir itu dan kembali kepada istri sahnya. Namun ia menolak. Maka ia pun kembali ke pihak kaum bidat dan menyebabkan banyak kerugian bagi komunitas kita. Dikatakan bahwa ketika Khusro melarikan diri dari Wahram menuju wilayah Bizantium, ia meminta Numan, raja orang Arab, untuk menemaninya. Tetapi Numan menolak. Ia juga meminta dari Numan seekor kuda yang sangat berharga, namun tidak diberikan. Numan juga menolak untuk memberikan putrinya yang paling cantik yang diinginkan Khusro untuk dinikahinya. Dan malah menulis kepadanya, "Aku tidak memberikan putriku kepada orang yang menikah seperti hewan." Khusro menyimpan semua penghinaan ini dalam hatinya. Ketika Khusro mendapat jeda dari peperangan, ia ingin membalas dendam terhadap musuh-musuhnya, termasuk Numan. Suatu hari, ia mengundang Numan ke sebuah perjamuan, tetapi bukannya menyajikan roti, ia justru memecahkan remah-remah yang terbuat dari jerami di hadapannya. Numan merasa sangat dihina dan mengirim kabar kepada kaumnya, Ma'at, dan mereka pun menjarah serta merusak banyak wilayah milik Khusro, hingga mencapai daerah Arab. Ketika mendengar hal itu, Khusro merasa terguncang dan berusaha membujuk Numan untuk datang kepadanya dengan berbagai cara. Namun ia tidak tergoda. Salah satu penerjemah Numan dari Pulau Dairin, bernama Mana, bersekongkol dengan Khusro dan berkata kepada Numan, "Sang Raja sangat mencintaimu." Dan dengan bersumpah atas Injil, ia berkata, "Raja tidak akan mencelakaimu." Istri Numan, Mawiyah, juga berkata kepadanya, "Lebih baik engkau mati dengan gelar raja daripada hidup sebagai buronan tanpa martabat kerajaan." Ketika ia sampai di istana raja, Khusro tidak langsung membunuhnya, tetapi memerintahkannya untuk tetap tinggal di gerbang istana. Namun, dikatakan bahwa kemudian ia membunuh pengaku iman yang mulia itu dengan racun yang mematikan. Setelah itu, muncul seorang bernama Fokas yang memberontak melawan Maurice, Raja Bizantium, dan membunuhnya, juga anak-anaknya dan istrinya. Tetapi salah satu putranya bernama Theodosius berhasil melarikan diri dan datang kepada Khusro, dan ia disambut dengan sangat terhormat oleh raja.
Raja memerintahkan Katolikos untuk membawanya ke dalam gereja dan menempatkan mahkota kerajaan di atas altar, lalu menobatkannya menurut tata cara Bizantium. Khusro memberinya pasukan, dan ia pun berangkat melawan bangsa Bizantium. Phocas pun mengirim pasukan besar yang berkemah di Bet Washi, tidak jauh dari kota Dara. Mereka bertempur melawan Theodosius dan menghancurkan pasukannya. Maka Theodosius mengirim pesan kepada Khusro, "Aku tidak sanggup berdiri menghadapi bangsa Bizantium." Khusro lalu bergerak pada musim dingin dari Mahoze dengan banyak pasukan dan tiba di tanah Bizantium, dan bersamanya ikut pula sang Katolikos. Pasukan Phocas keluar menghadapi mereka, dan pasukan dari kedua belah pihak saling serang, hingga banyak yang tewas dari kedua pihak. Mereka juga melemparkan jerat kepada Khusro, tetapi salah satu tentaranya yang bernama Mushkan memotongnya. Keesokan harinya, barisan pertempuran dibentuk dan pasukan Bizantium dikalahkan oleh Persia. Raja mengepung kota Dara. Ia membangun mesin-mesin pengepungan, menggali terowongan di bawah tembok, dan membakar bagian bawahnya. Dengan berbagai siasat, mereka menjebol tembok kota itu, dan darah pun mengalir bagaikan air. Adapun uskup kota Dara, ia memotong pembuluh darah utamanya dengan besi dan melemparkan dirinya ke tempat tidurnya. Lalu darahnya mancar dan ia meninggal. Sebab ia takut kepada raja yang telah bersumpah, "Aku akan membuatnya mati dengan 40 macam kematian." Sejak saat itu, Khusro memiliki kuasa utama atas wilayah Bizantium. Dara direbut pada tahun ke-14 masa pemerintahan Khusro. Ketika raja sedang berperang melawan Dara, seorang bernama Rat menyerang gereja-gereja di Seyarzur dan menghancurkannya. Ketika orang-orang beriman bersama uskup mereka, Nathaniel, melihat hal ini, mereka tidak bisa menerimanya dan bangkit melawan Rat serta mengusirnya. Rat kemudian pergi ke Nisibis menemui Khusro dan menghasutnya, berkata, "Engkau sedang berperang demi orang-orang Kristen, tetapi aku justru ditindas oleh orang Kristen." Tanpa penyelidikan lebih lanjut, raja mengirim utusan untuk menangkap Nathaniel, uskup Seyarzur. Atas perintahnya, ia dipenjarakan selama 6 tahun dan kemudian disalib olehnya. Meskipun Khusro secara lahiriah menunjukkan kasih terhadap orang-orang Kristen demi Maurice, namun pada kenyataannya, ia adalah musuh bagi umat kita. Pada saat itu, Mar Saber Isho terkena penyakit berat di kota Nisibis. Raja mengirim utusan meminta agar ia mencabut kutukan atas Gabriel, tetapi ia menolak. Ia menulis surat wasiat dan menyegilnya, memerintahkan agar tubuhnya dibawa ke biaranya. Penduduk Nisibis ingin menguburkan jenazah orang suci itu di gereja mereka, tetapi raja tidak mengizinkannya. Ketika para muridnya mendengar isi wasiat sang Katolikos, mereka meletakkan tubuhnya di atas unta dan membawanya ke biaranya. Kemudian Gregory dari Prat diangkat menjadi Katolikos melalui pengaruh Shirin, sebab ia berasal dari tanah kelahirannya. Padahal seluruh anggota gereja, termasuk raja, sangat menginginkan Gregory dari Kashgar yang sebelumnya telah diusir dari Nisibis. Namun selama masa kepemimpinannya, ia menjalankan urusan gereja dengan tidak memadai. Ia hidup hanya beberapa tahun dan kemudian meninggal. Karena kelicikan dan permusuhan Gabriel terhadap gereja, dan juga karena kejemuan orang-orang terhadap tuduhan-tuduhan terhadap Gregory, gereja pun sempat dibiarkan tanpa pemimpin selama beberapa waktu. Mar Abba, diakon agung dari Ktesifon, seorang yang saleh dan bijaksana, diangkat untuk memimpin gereja. Sudah lama gereja berada dalam keadaan tanpa pemimpin. Adapun Gabriel dari Sinjar, ia sangat menindas kaum ortodoks. Ia mengusir anggota kita dari biara Marpethion, biara Shirin, dan lainnya. Lalu menempatkan para pengikut kaum bidat di dalamnya. Orang-orang yang menonjol di dalam gereja pada masa itu antara lain Yonadab dari Adia Bene. Karena ia mendapatkan kepercayaan di hadapan dewa dan disukai raja, ia menerima surat dari raja untuk memerintah seluruh pegunungan tempat tinggal komunitas Marmatai, para penyesat dari Mosul. Saat ia ingin mengusir dan membubarkan mereka ke segala arah dengan bantuan raja, kelicikan Gabriel menjadi penghalangnya. Barhad-Shabba dari Hilwan dikenal karena kepandaiannya menulis dan keunggulannya dalam kehidupan saleh. Shubhol Maran dari Karka de Bet Selok. Afrahat dari wilayah Zab, Gabriel dari Nargul, seorang tokoh besar dan pelaku mukjizat. Kemudian Gabriel menghasut raja terhadap kami, dengan mengatakan bahwa kami hendak berdebat dengan para pengikutnya. Karena saat itu, gereja tidak memiliki Katolikos, maka Yonadab, metropolit Adiaben, Shubhalmaran dari Karka de Betselok, George dari Gunung Isla,
uskup dari Nahargol, dan Sergius dari Kashgar yang berasal dari Tel Pahare, datang atas inisiatif sendiri untuk berdebat. Mereka mengadakan perdebatan di Istana Raja, dan Gabriel serta kelompoknya dikalahkan, sedangkan umat ortodoks kita meraih kemenangan. Raja menegur Gabriel agar berhenti dari gangguan ini, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Lalu Gabriel menghina umat ortodoks dengan cercaan pahit. Ia juga menuduh George dari Isla di hadapan raja. Ia telah meninggalkan agama penyembahan api Mazdaean dan menjadi seorang Kristen. Ia telah menghina Ahur Mazda dan menghina engkau juga. Maka raja mengirim utusan dan memenjarakannya selama 1 tahun. Dan setelah itu menyalibkannya di Feh Ardashir, di tengah pasar Jerami. Kemudian para orang beriman mengambil jenazahnya dan menguburkannya di gereja Mar Sergius di Mebarakta. Pada waktu itu, ada seorang tokoh terkenal di istana kerajaan, Yazdin dari Karka de Bet Garmai. Ia adalah pembela gereja, seperti Konstantinus dan Theodosius, dan ia membangun gereja serta biara di seluruh dunia, sebagai gambaran Yerusalem surgawi. Juga seperti Yusuf di mata Firaun, demikianlah kasih Khusro kepadanya, bahkan lebih lagi. Karena itu, ia terkenal di kedua kekaisaran, baik Persia maupun Bizantium. Dikatakan bahwa Yazdin biasa mengirim 1000 keping perak kepada raja setiap pagi. Pada masa itu, bersinar dalam perilaku saleh, Mar Babai dari Isla, yang menjadi imam untuk biara itu setelah Rabban Mar Abraham dari Kashgar. Banyak saudara yang rajin datang dari biara itu. Maksudku, Mar Yakub yang mendirikan biara Beit Abe, dan Mar Elijah yang membangun biara di tepi sungai Tigris dekat Hesna Ebraya, serta Mar Babai dari Nisibis. Kini orang yang diberkati ini, Babai, melepaskan segala miliknya dan pergi menjadi pertapa di biara Mar Abraham. Kemudian ia keluar dari sana dan membangun sebuah biara di dekat biara Mar Abraham, dan sebagian besar para rahib pun tinggal bersamanya di sana. Meskipun ia sangat dikenal di dunia, ia memilih untuk menjalani kesulitan hidup monastik. Tingkah lakunya begitu luar biasa hingga ketika Yazdin mendengarnya, ia datang untuk menemuinya. Ia menyaksikan semua asketisme dari tubuh yang mati raga itu, dan ketika ia berada di kaki orang suci itu, yang suci melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, Yazdin membawakan salib emas yang bertatahkan banyak batu mulia dan zamrud bernilai tinggi, dengan sebuah potongan dari kayu salib Tuhan dan Juru Selamat kita di tengahnya, bersama benda-benda lain untuk memperindah biaranya. Iblis yang mencintai pertikaian menimbulkan banyak perselisihan dan konflik besar antara dua menara kokoh yang takut akan dewa ini. Ia tidak berhenti sampai akhir pertentangan mereka. Sebab para pengikut Mar Babai Agung tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam biara mereka sebelum orang itu mengutuk Mar Babai dari Nisibis yang terhormat, yang mereka sebut Babai Kecil. Kami menceritakan ini secara singkat karena kebajikan mereka lebih jelas dan bersinar dibanding matahari. Dan banyak tulisan mereka menjadi saksi atas iman dan kemurnian yang mereka miliki. Mar Babai Agung menulis banyak kitab, debat, dan tafsiran. Mar Babai yang suci dari Nisibis juga menulis karya-karya tentang praktik monastik yang mengagumkan bagi pendengarnya, serta himne tentang pertobatan yang ia gubah dalam bentuk metrum. Kemudian, Khusro mengumpulkan pasukan dan menyerbu wilayah Bizantium. Ia mengangkat 2 panglima dan mengutus mereka ke barat, dan mereka merebut Mardin, Amit, Mayafarkat, dan Edessa. Mereka membangun jembatan di atas sungai Efrat dan menyeberang ke seberang Mabuk. Salah satu panglima, bernama Sharvaraz, mengarahkan pasukannya ke Yerusalem. Ia berusaha agar mereka membuka gerbang kota, namun mereka menolak, maka ia pun menyerang kota itu. Ia mendirikan mesin-mesin pengepungan, tembok pun dijebol dan ia berhasil menyerbu kota itu. Ia menangkap uskup dan para pemimpin kota, lalu menyiksa mereka karena kayu salib dan benda-benda dari perbendaharaan. Bangsa Bizantium dihancurkan di hadapan bangsa Persia oleh kuasa ilahi, sebab mereka telah menumpahkan darah tak bersalah dari Kaisar Maurice dan anak-anaknya, dan dewa tidak menyisakan tempat tersembunyi pun tanpa menunjukkan hal ini kepada mereka. Maka mereka menunjukkan tempat kayu salib yang disimpan dan disembunyikan di sebuah kebun sayur. Orang-orang Persia menyiapkan banyak peti dan mengirim kayu salib itu bersama banyak bejana berharga kepada Khusro. Ketika benda-benda itu tiba pada Yazdin, ia mengadakan perjamuan besar, dan dengan izin raja, ia mengambil sebagian dari kayu salib itu dan mengirim sisanya kepada raja. Raja pun menempatkannya sebagai tanda penghormatan bersama bejana-bejana tempat kudus di perbendaharaan baru yang ia bangun di Ktesifon.
Kemudian pasukan Persia mengepung Alexandria, yang dilindungi oleh tembok-tembok dan dikelilingi oleh air sungai Nil. Kota itu memiliki gerbang-gerbang yang diperkuat dan dibangun oleh Alexander dengan nasihat dari gurunya, Aristoteles. Mereka menyerang kota itu untuk beberapa waktu, tetapi tidak dapat merebutnya. Lalu seorang pria bernama Petrus, penduduk asli Bet Katraye, yang datang ke Alexandria sejak muda untuk belajar filsafat, keluar dan berkata kepada Panglima Persia, "Aku akan menyerahkan kota ini kepadamu." Suatu hari, Petrus menemukan di perpustakaan kota, di akhir sebuah buku, tulisan seperti ini. Ketika pengepungan menimpa Alexandria, kota itu akan direbut melalui gerbang barat yang menghadap laut. Orang-orang Persia pun mempersiapkan diri, mengambil perahu-perahu kecil milik para nelayan dan duduk di dalamnya. Pada pagi hari yang gelap, dengan mengenakan topi nelayan, mereka menyamar di antara para nelayan dan masuk ke dalam kota. Mereka membunuh para penjaga gerbang dan membuka gerbang itu bagi rekan-rekan mereka. Mereka mengumumkan kemenangan Khusro dari atas tembok, dan seluruh rakyat diliputi ketakutan. Banyak kapal yang membawa harta gereja dan bangsawan, yang dimaksudkan untuk diselundupkan melalui laut, terbawa angin dan mendarat di perkemahan Persia. Kapal-kapal itu dikirim kepada Khusro bersama kunci-kunci kota. Ketika para pembawa kunci itu tiba kepada Yazdin, malam itu juga ia membuat kunci-kunci emas sebagai pengganti kunci-kunci itu dan mengirimnya kepada raja, supaya raja semakin menyukainya. Ketika Yerusalem direbut, orang-orang Yahudi musuh kami membakar semua gereja di dalamnya. Dalam kebakaran itu, tempat suci gereja kebangkitan, yang dibangun oleh Konstantinus dan Helena, serta dihiasi dengan marmer dan mosaik yang tiada tandingannya, ikut hancur. Lalu anak-anak para penyalib itu mendatangi Panglima Persia dan berkata kepadanya, "Lihat, semua harta emas dan perak Yerusalem tersembunyi di bawah makam Yesus." Mereka merencanakan penghancuran tempat makam itu. Ia memberi izin kepada mereka, dan mereka menggali sedalam 3 hasta di sekitarnya, dan menemukan sebuah peti mati bertuliskan, "Ini adalah peti mati Yusuf, sang senator yang menyerahkan makamnya untuk tubuh Yesus." Ketika sang panglima mendengar tipu daya orang-orang Yahudi itu, ia mengusir mereka dengan kasar. Dan ketika Yazdin mendengar hal ini, ia memberitahu raja, dan mengenai orang-orang Yahudi, raja memerintahkan agar semua milik mereka disita dan mereka disalibkan. Adapun tubuh Yusuf, sebelum kematiannya, ia telah memerintahkan agar tubuhnya dikuburkan di samping makam Tuhan kita. Setelah itu, Yazdin meminta kepada raja agar gereja-gereja di Yerusalem dibangun kembali. Raja pun mengirim uang yang tidak sedikit, dan Yazdin membangunnya kembali dengan segala keindahannya. Ia juga membangun gereja dan biara di seluruh negeri. Kini, Panglima pasukan Persia juga mendengar tentang gereja Mar George di Lida, bahwa ada banyak kekayaan di dalamnya. Maka ia mengutus banyak tentaranya, tetapi mereka tidak dapat masuk karena dihalangi oleh kuasa ilahi. Akhirnya, ia sendiri datang dengan amarah besar, dan ketika ia tiba di gerbang gereja itu, ia memaksa kudanya masuk dengan kekerasan. Saat itu juga, kaki depan kudanya terperosok ke tanah dan tidak bisa bergerak maju atau mundur. Dewa menunjukkan kepadanya bahwa meskipun ia mengizinkan Yerusalem direbut, itu bukan karena kekuatan pribadinya, melainkan supaya ia menghukum bangsa Bizantium, yang sebelumnya dia berkata bahwa Khusro tidak akan bisa menguasai Yerusalem. Kemudian panglima itu bernazar, katanya, "Jika aku selamat, aku akan membuat sebuah benda perak yang menyerupai gereja Mar George." Ia pun menepati nadarnya. Dan lihatlah, benda menakjubkan itu masih tergantung di tempat suci hingga hari ini. Setelah itu, ketika Khusro menetap di istana kerajaan Daskarta, Heraklius Kaisar mengumpulkan bala tentara besar dan maju menyerangnya. Khusro pun gemetar di hadapannya dan dipenuhi ketakutan yang besar. Heraklius menyerbu wilayah utara, menghancurkan, merusak, dan menaklukkan seluruh daerah di utara. Ketika ia mendekati Daskarta, Khusro melarikan diri darinya dan pergi ke Mahoze. Konon, saat ia hendak melarikan diri dari Daskarta, ia mendengar suara lonceng dan menjadi sangat terguncang. Ia memukul pinggangnya dan perutnya menjadi lemas. Shirin berkata kepadanya, "Jangan takut, wahai dewa." Ia menjawab, "Bagaimana aku bisa jadi dewa kalau aku dikejar oleh seorang imam?" Ia berkata demikian karena mendengar bahwa Heraklius telah ditahbiskan sebagai imam. Lalu ia bersumpah, "Jika aku diberi kemenangan, aku tidak akan membiarkan satu pun gereja atau lonceng tersisa di seluruh wilayah kekuasaanku." Adapun kegelisahan dan ketakutan yang menimpanya karena suara lonceng itu,
sebab ia mengira bahwa pasukan Bizantium membawa lonceng itu bersama mereka, tanda bahwa mereka telah mencapai Daskarta. Heraklius membawa pergi semua harta kerajaan, menaklukkan dan menghancurkan banyak negeri, lalu kembali. Saat itu, sebagian besar pasukan memberontak melawan Khusro. Shamta putra Yazdin dan Norhormos bangkit dan mengangkat Shiroweh, putra Khusro sebagai raja, serta mengumpulkan banyak tentara untuknya. Ketika Khusro mendengar hal ini, ia diserang rasa pusing dan derita yang mengerikan menimpanya. Maka ia meninggalkan kerajaannya dan melarikan diri di malam hari. Ia ditemani oleh 2 anak kecil dari keluarganya, dan mereka bersembunyi di taman kerajaan. Ketika ia melihat pasukan mendekat, ia dan anak-anak itu menangis sambil saling memandang. Ia mengulurkan tangannya ke pagar untuk menyeberang dan melarikan diri. Tetapi karena ketakutan, ia tidak sanggup memanjat, dan akhirnya ditangkap serta dibawa untuk dipenjara di rumah seorang bernama Miherspind. Ia hanya diberi roti secukupnya untuk mempertahankan hidup. Shamta dan Norhormos meminta kepada Raja Shiroweh, putra Khusro, agar mereka boleh membunuh Khusro. Setelah diberi izin, mereka masuk ke tempat Khusro ditahan. Shamta menghunus pedangnya untuk membunuhnya, tetapi Khusro berteriak kepadanya, "Kesalahan apa yang kulakukan terhadapmu sampai engkau ingin membunuhku?" Shamta tidak jadi memukulnya, tetapi Norhormos memukulnya dengan kapak di satu bahunya, lalu memukulnya lagi di bahu yang lain. Shiroweh, putranya, meratapi kematiannya dan menguburkannya di makam kerajaan. Shamta melakukan hal itu karena setelah ayahnya Yazdin wafat, Khusro menjarah rumahnya dan menyebabkan istri Yazdin mengalami banyak penderitaan. Demikian pula Norhormos membalas dendam karena Khusro telah membunuh ayahnya. Khusro, putra Hormozd, memerintah selama 38 tahun. Pada masa pemerintahan Shiroweh, putranya, ada damai dan keamanan bagi semua orang Kristen. Para bangsawan kerajaan bersama Shamta bersekongkol dan membunuh semua anak laki-laki Khusro, termasuk Merdan Shah, putra Shirin. Setelah itu, Shamta dituduh di hadapan Shiroweh karena ia dianggap berusaha merebut takhta. Maka ia ditangkap dan dipenjara. Kemudian Shamta melarikan diri, tetapi dikejar dan ditemukan di Hirta, wilayah orang Arab. Raja memotong tangan kanannya dan memasukkannya kembali ke penjara. Isho-oyah dari Gdala diangkat sebagai pemimpin gereja. Ia pernah menikah di masa mudanya, namun hal itu tidak menghalanginya untuk diangkat menjadi uskup kota Balad. Akhirnya, ia pun ditinggikan menjadi patriark, kepala gereja. Ia dikenal sebagai orang yang dihiasi dengan segala kebajikan. Ketika musim panas tiba, Shiroweh berpindah ke tanah Media sebagaimana kebiasaan kerajaan. Namun, ia terkena sakit perut dan wafat di perjalanan. Ia memerintah selama 8 bulan. Kemudian, Ardashir, putranya, anak dari Anzoy, seorang perempuan Bizantium, diangkat sebagai raja menggantikan dia, padahal ia masih sangat muda. Ketika salah satu panglima Persia yang bernama Ferukhan, yang bersahabat dengan Heraklius Kaisar, mendengar bahwa anak kecil bernama Ardashir telah naik takhta, ia mengumpulkan pasukan Bizantium dan Persia, lalu bergerak menuju Mahozeh. Ia mengalahkan tentara Persia, masuk ke dalam kota, dan membunuh Ardashir. Adapun Shamta, anak Yazdin, dikeluarkan dari penjara dan disalibkan di depan gerbang gereja Beit Narkos karena suatu hari ia pernah menghina putri dari komandan tersebut. Ferukhan membebaskan orang-orang Bizantium yang datang bersamanya, dan mereka pun pergi kepada Heraklius sambil membawa kayu salib Tuhan yang dibawa dari Yerusalem dan sebelumnya disimpan dalam perbendaharaan Persia beserta banyak hadiah tak terhitung jumlahnya. Ardashir memerintah selama 1 tahun 6 bulan. Sedangkan Ferukhan, panglima yang membunuh Ardashir, memerintah selama 40 hari. Suatu hari, ketika ia keluar dari Mahozeh, salah satu anak buahnya menusuknya dari belakang dengan tombak, dan ia mati. Lalu tubuhnya diinjak-injak oleh seluruh rakyat. Orang Persia lalu mengangkat Barwan, istri Shiroweh, sebagai penguasa atas mereka. Ketika ia memerintah, dengan bijaksana ia mengutus Mar Ishoyah sang Katolikos kepada Heraklius agar raja itu berdamai dengannya melalui perantaraannya. Syriacus dari Nisibis, Gabriel dari Karkad Bet Garmai, dan Maruta dari Gustra menyertainya. Mereka disambut oleh Heraklius sang raja dengan sukacita besar dan dikabulkan segala permintaan mereka. Barwan, istri Shiro yang memerintah atas orang Persia, akhirnya meninggal karena tersedak. Lalu orang Persia mengangkat Yazdegerd sebagai raja mereka di kota Istakhar. Ia berasal dari garis keturunan kerajaan, dan dengan dirinya berakhirlah kekuasaan kerajaan Persia.
ia pindah ke Mahoze dan mengangkat seorang panglima bernama Rustum. Kemudian dewa membangkitkan melawan mereka keturunan Ismail yang jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Pemimpin mereka bernama Muhammad. Tak ada tembok maupun gerbang yang mampu menahan mereka. Begitu juga senjata atau perisai tidak mampu melawan mereka. Dan mereka menaklukkan seluruh tanah Persia. Yazdegerd mengirim pasukan dalam jumlah tak terhitung untuk melawan mereka. Tetapi semua dihancurkan oleh orang-orang Arab dan Rustum pun terbunuh. Yazdegerd mengurung dirinya dalam tembok Mahoz dan pada akhirnya ia melarikan diri. Ia pergi ke daerah Hozaye dan Marozaye dan di sanalah ia mengakhiri hidupnya. Orang Arab merebut Mahoze dan seluruh wilayah sekitarnya. Mereka juga menyerbu tanah Bizantium, menjarah dan merusak seluruh tanah Syria. Heraklius, Raja Bizantium, mengirim pasukan melawan mereka. Tetapi orang Arab membunuh lebih dari 100.000 tentara mereka. Adapun Katolikos Ishoyah, ketika melihat Mahoze hancur oleh orang Arab dan gerbang-gerbangnya dibawa ke Akula, serta orang-orang yang tersisa di dalamnya mati kelaparan, ia pindah tinggal di Bet Garmai, di desa Karka. Syriacus dari Nisibis wafat, dan karena kebencian yang dimiliki orang Nisibis terhadapnya, mereka melaporkan murid-muridnya kepada Amir, gubernur kota, yang lalu memerintahkan agar mereka dipenjarakan. Mereka juga menjarah sel pribadi Syriacus dan perbendaharaan tahta metropolitan Nisibis. Mereka menemukan dalam sel Syriacus banyak pakaian dan tunik sutra, busana emas, dan alas pelana. Hal-hal yang tidak pantas dimiliki oleh murid-murid Kristus. Kemudian Katolikos Mar Ishoyah mengutus untuk membawa Bar Shauma, juru bahasa dari Hirta, dan menetapkannya sebagai metropolitan di biara Mar Sergius yang terletak di luar kota, agar warga kota dapat berdamai dan menerimanya. Tetapi mereka menolak. Mar Ishoyah memimpin sebagai patriark selama 18 tahun. Jenazahnya dimakamkan di tempat para martir di gereja Karka de Bet Garmai. Marame diangkat sebagai patriark menggantikannya. Ia berasal dari tanah Arzen, dari desa Kozmeya. Ia sebelumnya diangkat sebagai metropolitan untuk wilayah Bet Lapat. Ia mengenakan jubah monastik di biara Mar Abraham dari Isla, dan sangat dipuji karena kehidupan monastik dan kepemimpinannya sebagai metropolitan. Setelah diangkat sebagai Katolikos, ia selalu dihormati oleh semua pejabat Ismailit. Dikatakan bahwa ada sebuah desa yang seluruhnya dihuni oleh orang Yahudi, terletak di antara Mahoze dan Hirta, dan bernama Matamasya. Suatu hari, seorang pelajar melewati daerah itu, dan salah satu anak keturunan para penyalib menangkapnya, membawanya ke rumahnya, dan mengikatnya dalam waktu yang cukup lama untuk memutar batu penggiling. Kemudian seorang Kristen diutus atas perintah raja ke desa itu untuk suatu urusan, dan dengan penyelenggaraan ilahi, ia menginap di rumah tersebut. Ketika pelajar itu melihatnya, ia berteriak, dan orang Kristen itu menangkap si pemilik rumah yang lalu mengungkapkan semuanya, sambil berkata, "Jika kamu mengampuni kebodohanku ini, aku akan tunjukkan kepadamu sebuah harta yang berharga." Lalu ia menunjukkan sebuah tempat di rumahnya, di mana jasad para pemuda Hanania dan rekan-rekannya dimakamkan. Dewa memilih pelajar itu agar tempat penguburan jasad orang-orang suci itu dinyatakan. Dikatakan bahwa suatu hari, saat Marame sedang dalam perjalanan dari Mahoze ke Hirta, ia menginap di desa itu juga. Dan karena takut padanya, penduduk desa menyambutnya dengan sangat hormat. Marame membangun kembali gereja biara Mar Sergius di Mebarakta yang sebelumnya terbakar dan menghiasinya dengan segala keindahan. Pejabat gereja ini sangat kaya akan kebajikan luhur. Ia merawat wilayah Bet Lapat dan mengangkat seorang gembala di sana, yaitu Sergius, uskup dari Nehargul, seorang yang saleh dan benar. Marame juga pergi ke Nisibis untuk mendamaikan penduduknya dengan metropolitan mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Sehingga ia mengutus untuk membawa Ishak, uskup Arzen, yang kemudian ditunjuk menggantikan mereka. Ia adalah seorang pria yang murni dan saleh. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah makan dari makanan gereja Nisibis dan tidak menggunakan milik gereja, tetapi membawa kebutuhan dirinya dan murid-muridnya dari kampung halamannya sendiri. Pada masa itu, muncul seorang Yahudi dari Beit Aramaye, dari desa bernama Falukta, tempat sungai Efrat bercabang untuk mengairi tanah. Ia mengaku bahwa Mesias telah datang dan mengumpulkan penenun, tukang cukur, dan tukang pemutih kain, sekitar 400 orang. Mereka membakar 3 gereja dan membunuh gubernur wilayah tersebut. Lalu, pasukan dari Akula datang melawan mereka dan membunuh mereka beserta istri dan anak-anak mereka.
Pemimpin mereka disalibkan di desanya sendiri. Di tanah Bihakabad, di desa yang disebut Shatru, orang-orang Manikean juga ditangkap. Dikatakan bahwa pada awal tahun, mereka akan mengurung seorang laki-laki di bawah tanah dalam sebuah rumah, memberinya makanan selama setahun sesuai keinginannya. Lalu mereka akan membunuhnya sebagai kurban kepada para setan dan menggunakan kepalanya untuk praktik sihir dan ramalan selama 1 tahun penuh. Setiap tahun mereka akan menyembelih 1 orang. Mereka juga akan membawa seorang gadis perawan yang belum pernah disentuh lelaki. Lalu mereka semua tidur dengannya. Dan anak yang lahir darinya akan langsung direbus hingga daging dan tulangnya mencair seperti minyak. Mereka kemudian menggilingnya dan mencampurnya dengan gandum untuk membuat kue-kue kecil. Siapapun yang bergabung dengan mereka akan diberi 1 kue itu untuk dimakan. Dan setelah itu, ia tidak akan pernah mengingkari Mani. Namun semua dari mereka akhirnya tertangkap karena tindakan ilahi, melalui seorang pelajar yang mereka coba tangkap, tetapi berhasil melarikan diri. Mereka disalibkan bersama para perempuan pelacur yang ditawan oleh mereka dan dengan siapa mereka berbuat zina. Jumlah mereka sekitar 70 orang. Marame memimpin selama 3,5 tahun, lalu meninggal. Jenazahnya dimakamkan di biara Mar Sergius di Mebarakta. Pada masa ini, para metropolitan dan uskup berikut dianggap termasyhur. Mar Saber Isho dari Karka. Sepanjang hidupnya makanannya hanya tumbuh-tumbuhan. Ishak dari Nisibis. Saber Isho dari Hirta. Yezdefna dari Kashgar. Aristoteles dari Nehargul. Musa dari Niniwe. Yohanes dari daerah Zab. Saber Isho dari Tairan. Dan Sergius dari Beit Lapat. Elia, metropolitan dari Merv, membawa banyak orang masuk agama dari kalangan bangsa Turki dan bangsa-bangsa lainnya. Merv adalah nama sungai dan kota serta wilayahnya dinamai dari sungai itu. Dikatakan bahwa wilayah itu berukuran 12 parasang dari dalam, dan di dalam tembok luarnya terdapat banyak kota dan benteng, ladang gandum dan jelai, serta kebun dan taman. Kota ini dibangun oleh Alexander putra Filipus yang menamainya Alexandria. Setelah menaklukkan banyak bangsa di timur, ia kembali ke negerinya. Ia dibunuh oleh para pelayannya dengan racun mematikan di tepi sungai Efrat, di tempat yang disebut Banekia di tanah Babylon. Ia memerintah selama 12 tahun dan 6 bulan. Dikatakan tentang Elia, metropolitan dari Merv, bahwa ketika ia sedang berkeliling di daerah pedalaman yang jauh dari perbatasan, ia bertemu dengan seorang raja kecil yang hendak pergi berperang dengan raja lain. Ketika Elia menasihatinya panjang lebar agar menghentikan peperangan, si raja kecil berkata kepadanya, "Jika engkau menunjukkan kepadaku suatu tanda seperti yang dilakukan oleh para imam dewa-dewaku, aku akan percaya kepada dewamu." Raja kecil itu lalu memerintahkan para imam, para penyembah setan yang menyertainya, dan mereka memanggil setan-setan yang mereka sembah. Saat itu juga, langit menjadi gelap penuh awan, angin kencang bertiup, guntur dan kilat menyambar-nyambar. Pada saat itu, Elia digerakkan oleh kuasa ilahi. Ia membuat tanda salib surgawi dan menghentikan semua tipuan yang dirancang oleh para setan pemberontak itu. Dan semuanya langsung lenyap seketika. Ketika sang raja kecil menyadari apa yang dilakukan oleh Elia yang diberkati itu, ia sujud menyembah kepadanya dan menerima iman bersama seluruh pengikutnya. Elia menuntun mereka ke sungai dan membaptis mereka semua. Lalu ia mengangkat imam-imam dan diakon untuk mereka. Dan kembali ke negerinya. Seleukus memerintah selama 32 tahun. Ia membangun Antioquia, Latakia, Seleukia, Apamia, Edessa, yang disebut Urhai, dan Beroya, yang sekarang dikenal sebagai Aleppo. Babylon yang sekarang disebut demikian dibangun oleh Semiramis, tetapi Babylon kuno adalah tempat menara itu dibangun. Ninos putra Belus membangun Erek, yang adalah Urhai, Akar yang adalah Nisibis, Kelia, yang adalah Ctesiphon, dan Kala, yang adalah Hatra milik Sanatu. Ia sendiri juga membangun Niniwe dan Rehoboth. Pada masa yang telah dibahas di atas, setelah bangsa Arab menaklukkan seluruh tanah Persia dan Bizantium, mereka juga bergerak dan menyerbu wilayah Bet Hozaye, menaklukkan semua kota yang berbenteng, yakni Bet Lapat, Karkat Ledan, dan benteng Susa. Susa dan Shustra tetap tidak disentuh karena mereka sangat kuat pertahanannya. Dan dari seluruh bangsa Persia, tidak ada yang masih bertahan melawan bangsa Arab, kecuali Raja Yazdegerd dan salah satu komandannya yang bernama Hormizdan dari Media, yang mengumpulkan pasukan dan mempertahankan Susa dan Shustra. Shustra ini sangat luas pemukimannya dan sangat kuat pertahanannya, karena sungai-sungai besar dan kanal-kanal yang mengelilinginya dari segala arah seperti parit.
Salah satu sungai itu disebut Ardashiragan, dinamai menurut Ardashir yang menggali sungai itu. Yang lain disebut Samiramis, menurut nama sang ratu, dan satu lagi dinamai Darayagan, menurut nama Darius. Yang paling besar dari semuanya adalah sungai besar yang mengalir turun dari pegunungan sebelah utara. Lalu salah satu panglima Arab yang bernama Abu Musa maju menyerang Hormizdan dari Media. Abu Musa membangun Basra sebagai permukiman bagi orang-orang Arab di tempat di mana sungai Tigris bermuara ke Laut Besar, terletak di antara tanah pertanian dan padang gurun. Demikian pula, Sa'ad bin Waqqas membangun kota Akula yang kemudian disebut Kufa dari kata yang berarti belokan, karena sungai Efrat berbelok di situ sebagai permukiman Arab lainnya. Ketika Abu Musa hendak menyerang Hormizdan menyusun berbagai tipu daya untuk menghindari pertempuran langsung hingga ia bisa mengumpulkan bala tentara. Ia menulis surat kepada Abu Musa agar menghentikan penawanan dan penghancuran, dan ia berjanji akan mengirimkan upeti sesuai permintaan. Mereka berada dalam kondisi ini selama 2 tahun. Namun kemudian Hormizdan, karena terlalu percaya diri dengan kekuatan tembok kotanya, melanggar perjanjian damai dan membunuh para utusan yang menjadi penghubung di antara mereka. Salah satu dari mereka adalah George, uskup dari Ulay, sementara Abraham, metropolitan dari Prat, ia tangkap. Ia mengirim pasukan besar untuk melawan orang-orang Arab, tetapi orang Arab menghancurkan semuanya. Mereka segera mengepung kota Susa dan menaklukkannya hanya dalam beberapa hari. Mereka membunuh semua orang penting di kota itu, merebut gereja yang disebut Gereja Mar Daniel, dan mengambil harta yang disimpan di sana yang telah dilindungi oleh dekret kerajaan sejak zaman Darius dan Koresh. Mereka menghancurkan sarkofagus perak, tempat sebuah tubuh yang telah dimumikan disimpan. Banyak yang mengatakan itu adalah tubuh Daniel. Tetapi ada juga yang mengatakan itu adalah tubuh Raja Darius, dan mereka membawa isinya pergi. Mereka juga mengepung kota Shustra dan berperang selama 2 tahun untuk menaklukkannya. Lalu, seorang pria dari Qatar yang tinggal di sana menjalin pertemanan dengan seorang pria yang rumahnya dekat dengan tembok kota, dan keduanya diam-diam bersekongkol. Mereka keluar menemui orang-orang Arab dan berkata, "Jika kalian memberi kami 1/3 dari rampasan kota ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalamnya." Mereka pun membuat perjanjian, menggali terowongan dari dalam kota melewati bawah tembok, dan memasukkan pasukan Arab ke dalam kota. Maka mereka merebut Shustra. Darah ditumpahkan seperti air. Mereka membunuh penafsir kitab suci kota itu dan uskup Hormuz Ardashir bersama para siswa, imam, dan diakon, dan darah mereka ditumpahkan di dalam tempat kudus. Hormuzdan sendiri ditangkap hidup-hidup. Sesudah itu, seorang pria bernama Khalid muncul dari kalangan bangsa Arab dan pergi ke barat, menaklukkan negeri dan kota-kota hingga ke Araba. Mendengar hal ini, Heraklius, Raja Bizantium, mengirim pasukan besar untuk melawan mereka. Dipimpin oleh seorang jenderal bernama Sacelarius, namun bangsa Arab berhasil menang atas mereka. Mereka menghancurkan lebih dari 100.000 tentara Bizantium dan membunuh pemimpin mereka. Mereka juga membunuh Ishodad, uskup dari Hirta, yang sedang berada di sana bersama Abd-Meshi, yang sedang menjalankan misi diplomatik antara orang Arab dan bangsa Bizantium. Orang-orang Arab menguasai seluruh wilayah Suriah dan Palestina, dan mereka juga ingin menyerbu Mesir, tetapi tidak berhasil karena perbatasannya dijaga ketat oleh Patriark Alexandria dengan pasukan dan kekuatan yang besar. Ia juga menutup semua pintu masuk dan keluar negeri itu, serta membangun tembok di sepanjang tepi sungai Nil di seluruh wilayah tersebut. Namun, meskipun tembok-tembok itu tinggi, orang-orang Arab berhasil juga menyerbu dan merebut negeri Mesir, Thebes, dan Afrika. Heraklius sang raja, karena penderitaan yang menimpanya akibat kekalahan bangsa Bizantium, kembali ke ibu kotanya, jatuh sakit, dan wafat. Ia memerintah bersama putranya selama 28 tahun. Adapun kemenangan keturunan Ismail yang berhasil menaklukkan dan menundukkan 2 kerajaan kuat ini berasal dari Dewa. Tetapi Dewa belum mengizinkan mereka untuk menguasai Konstantinopel, sebab kemenangan ada di tangannya. Tentang kubah Abraham, kami tidak menemukan apa sebenarnya itu. Tetapi karena Abraham yang diberkati memiliki harta milik dan juga ingin menjauhkan diri dari kecemburuan orang-orang Kanaan, ia memilih tinggal di tanah-tanah yang jauh dan terbuka di padang gurun. Karena ia tinggal dalam tenda-tenda, ia membangun tempat itu sebagai tempat ibadah kepada dewa dan untuk mempersembahkan kurban sembelihan. Dari peristiwa yang terjadi,
tempat itu mendapat nama seperti sekarang, dan kenangan akan tempat itu terus dijaga oleh generasi-generasi dari sukunya. Maka tidaklah aneh bila orang Arab beribadah di sana. Sebab sejak dahulu dan masa-masa awal mereka telah menghormati sang bapa dan kepala bangsa mereka. Demikian juga Asor, yang disebut dalam kitab suci sebagai kepala kerajaan-kerajaan, merupakan milik orang Arab. Madinah dinamakan dari Midian, anak keempat Abraham dari Ketura, dan juga dikenal sebagai Yathrib. Dumat Jundal dan tanah Hagaraya kaya akan air, pohon kurma, dan bangunan-bangunan yang diperkuat. Demikian pula tanah Hatta, yang terletak di tepi laut dekat Kepulauan Qatar, juga subur dan dipenuhi berbagai jenis tumbuhan. Begitu pula tanah Mazon yang juga terletak di tepi laut, wilayahnya membentang lebih dari 100 parasang. Tanah Yamama yang terletak di tengah padang pasir. Tanah Tawef dan kota Hirta yang didirikan oleh Raja Mundir yang dijuluki Yang Perkasa. Ia adalah raja ke-6 sejak awal kerajaan keturunan Ismail. Sebagian informasi dari sejarah gereja berakhir di sini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kronik Khuzistan ini? Ternyata sejarah tidak selalu seperti yang diwariskan melalui tradisi lisan. Ternyata ada catatan kontemporer ditulis oleh seorang saksi mata yang menyebut nama Muhammad. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai pembawa wahyu, tetapi sebagai pemimpin militer bangsa Arab yang menghancurkan kekaisaran Persia. Ia berasal dari suku Tayyaye, bukan dari Quraisy. Dan Madinah yang dikenal saat itu bukanlah kota di Hijaz, tetapi kawasan di tanah Midian dekat Petra. Dalam sumber-sumber Islam sendiri, terutama hadis, terdapat banyak kontradiksi. Itulah sebabnya para ulama harus menilai mana hadis yang sahih, mana yang lemah, dan mana yang palsu. Di antara hadis-hadis itu, ada pula catatan yang menyebut bahwa Muhammad memiliki banyak nama lain. Dari sinilah muncul satu kemungkinan penting, yaitu pada awalnya, Muhammad mungkin bukan nama pribadi, melainkan gelar kehormatan yang digunakan oleh lebih dari satu orang. Dan salah satu tokoh yang disebut sebagai Muhammad adalah pemimpin bangsa Tayyaye yang memimpin serangan ke Persia. Berdasarkan kronik Khuzistan, tokoh yang disebut sebagai Muhammad ini masih aktif disebut dalam peristiwa sekitar tahun 651. Artinya, ia mungkin masih hidup pada saat itu. Perlu diketahui, tokoh ini bukan hanya dicatat dalam kronik Khuzistan, tetapi juga muncul dalam catatan-catatan lain dari abad ke-7. Seperti catatan Thomas sang presbiter, yang secara eksplisit menyebut Muhammad dari Tayyaye menyerang Romawi pada tahun 634. Juga dalam tulisan Yakub dari Edessa, Sebeos uskup Armenia, Yohanes Barpengkaye, dan beberapa sumber lain yang sezaman. Mereka semua menyebut Muhammad sebagai pemimpin Arab, tetapi tidak satu pun menyebutnya sebagai nabi dari Quraisy yang berasal dari Mekah. Bahkan tidak ada satu pun dari sumber-sumber awal itu yang menyebut adanya suku Quraisy atau kota Mekah di abad ke-7. Nama Quraisy, Mekah, kisah hijrah, dan penggunaan tahun hijriah baru muncul lebih dari 100 tahun kemudian dalam sumber-sumber Islam pada abad ke-8. Tepatnya baru muncul di dalam sirah dan hadis. Dengan kata lain, semua catatan awal tentang Muhammad justru menunjukkan bahwa ia baru dikenal oleh dunia setelah tahun 634. Dan dari sana muncul kemungkinan bahwa banyak tokoh yang disebut Muhammad di masa awal, bukan satu orang tunggal. Itulah sebabnya cerita-cerita tentang Muhammad dalam hadis seringkali tampak kontradiktif dan bahkan seperti mempunyai kepribadian yang berbeda. Bukan hanya kisah hidupnya yang mungkin terpecah, tetapi juga isi wahyu yang dikaitkan padanya. Kita bahkan bisa merasakan perbedaan kepribadian antara surah-surah Mekkah dan surah-surah Madinah di dalam Al-Quran. Mungkin karena isi Al-Quran memang disusun dari berbagai sumber yang ditulis oleh banyak orang yang berbeda, di tempat dan waktu yang berbeda pula. Berbagai surah ini bersama kisah-kisah yang melekat padanya, kemudian dikompilasi dan dipersatukan menjadi satu Al-Quran dan satu sosok Muhammad yang kita kenal sekarang pada masa dinasti Abbasiyah. Sebuah dinasti yang secara politik mengaku sebagai keturunan paman Muhammad, dan karenanya berkepentingan membentuk narasi kenabian sebagai dasar legitimasi. Bagi sebagian orang, fakta-fakta ini bisa terasa mengguncang iman. Tapi bagi pencari kebenaran, ini adalah undangan untuk berpikir. Karena kebenaran tidak pernah takut untuk diuji. Mungkin kita belum benar-benar tahu bagaimana Islam dimulai. Mungkin kita belum benar-benar tahu siapa Muhammad. Sebelum kita bersaksi bahwa seseorang adalah nabi, bukankah penting untuk benar-benar tahu siapa dia sebenarnya?
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan biarkan sejarah berbicara apa adanya. Jika kamu mau membaca isi Kronik Khuzistan ini, silakan meluncur ke bit.ly/Kronik Khuzistan. Kata Maria, Yesus bangkit di pagi hari Minggu itu. Maut telah dikalahkannya, kubur kosong jadi bukti. Kata murid, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, memperlihatkan dirinya, makan dan minum bersama. Aku tidak percaya, belum kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Di hari itu Yesus datang, 8 hari kemudian, berdiri di dalam ruangan, buktikan bekas lukanya. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Dia bangkit dari kematian, Tuhan dan Dewaku yang hidup, Sang Raja semesta alam, Juru selamat dunia. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku